Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Qalu, para sahabat pun bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Dengan penuh keheranan para sahabat bertanya, kok ada orang yang enggan masuk surga? Maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menaatiku, dialah yang akan masuk surga, dan barang siapa tidak menaatiku, maka dialah yang enggan masuk surga. Jemaah sekalian, hadis yang mulia ini mengingatkan kita satu pelajaran yang sangat penting sekali dalam hidup ini, yaitu jalan masuk surga hanya ada satu jalan, tidak ada jalan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan jalan masuk surga adalah dengan mengikuti, menaati nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena ajaran beliau adalah ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga yang beliau ajarkan semuanya adalah kebenaran. Semuanya akan mengantarkan kita kepada Allah dan nikmat surganya, dan menjauhkan kita dari azabnya. Oleh karena itu, barang siapa yang menaati Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang menentang Rasul, berarti dia juga menentang Allah. Dalam surat An-Nisa ayat ke-80, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, may yuti'ir rasula faqad ata'allaha. Barang siapa yang menentang Rasul, barang siapa yang menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun menetapkan menaati Rasulullah SAW itulah jalan hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul,
maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan kita ketahui bersama, orang-orang yang mendapatkan hidayah di dunia, mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga. Makanya jamaah sekalian, nikmat hidayah itu lebih besar daripada semua kenikmatan dunia, bahkan dari seluruh isi dunia. Jangankan semua nikmat hidayah, kita dapat hidayah saja untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Jamaah sekalian, orang yang bisa melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh adalah orang yang mendapatkan hidayah. Betapa banyak orang yang kita lihat, Masya Allah, fisiknya kuat. Mungkin dia juga latihan beban, setiap hari pergi ke gym, mengangkat beban-beban yang berat. Setiap pagi dia pergi kerja, menempuh perjalanan jauh. Dia mampu lakukan itu. Tapi ternyata dia tidak mampu melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kalau dia masih sholat subuh mending. Jadi jamaah sekalian, ini hidayah dari Allah. Kenapa Nabi SAW mengatakan rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha? 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa jamaah sekalian? Karena dengan 2 rakaat itu kita dapat menggapai surga, dan surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Bahkan orang yang paling rendah kedudukannya di surga, maka surganya itu seperti 10 kali lipat semua kenikmatan dunia. Semua kenikmatan dunia dikali 10, itulah nikmat terendah penghuni surga. Tapi usahakan jangan sampai menjadi penghuni surga yang paling rendah, karena dia yang terakhir keluar dari neraka. Dia adalah orang muslim yang terakhir keluar dari neraka. Jadi jamaah sekalian, ketika seseorang dianugerahkan nikmat oleh Allah untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, maka Allah telah memberikan hidayah kepadanya untuk menuju surga. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Surat An-Nur ayat ke-54. Ayat ini juga mengingatkan kita, hidayah itu mesti diusahakan. Hidayah mesti diusahakan. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa hidayah itu bertingkat-tingkat. Seperti apa tingkatan hidayah itu? Tingkatan hidayah adalah sesuai dengan tingkatan kita mengamalkan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semakin banyak petunjuk beliau kita amalkan, berarti semakin besar pula hidayah Allah kepada kita. Jadi, walaupun kita sudah dapat hidayah karena kita adalah umat Islam, tetapi kita juga perlu tambahan hidayah.
Oleh karena itu jamaah sekalian, secara garis besarnya ulama juga membagi hidayah itu menjadi dua. Al-hidayatu ilal Islam wal hidayatu fil Islam. Hidayah kepada Islam dan hidayah di dalam Islam. Hidayah kepada Islam yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran. Hidayah di dalam Islam yang menyelamatkan kita dari penyimpangan dan kesesatan dan bid'ah-bid'ah di dalam agama. Dan keduanya penting. Jangan kita remehkan. Sampai-sampai tabi'in yang mulia pernah mengatakan, Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, la adri ayu ni'mataini a'zam an hadani lil Islam wa alla yaj'alani haruriyah. Aku tidak tahu nikmat Allah manakah yang paling besar. Allah berikan aku hidayah masuk Islam, ataukah Allah tidak menjadikan aku sebagai pengikut Khawarij. Ini dikatakan oleh Abul Aliyah, seorang tabi'in. Dan di masa itu kelompok yang tersesat, yang berbuat bid'ah baru satu, namanya Khawarij. Khawarij kelompok bid'ah pertama dalam Islam. Betapa bahayanya bid'ah itu, sampai kata Abul Aliyah, aku tidak tahu nikmat yang manakah yang lebih besar yang telah Allah berikan kepadaku. Nikmat masuk Islam, ataukah nikmat Allah menjaga aku dari kesesatan kelompok Khawarij. Yang pertama, hidayah kepada Islam, hidayah kepada tauhid. Yang kedua, hidayah selamat dari kelompok bid'ah adalah hidayah kepada sunnah. Padahal jemaah sekalian, Khawarij itu bid'ah mereka masih bisa dihitung dengan 3 jari. Bagaimana lagi dengan bid'ah hari ini? Apa bid'ah Khawarij? Yang pertama, mengkafirkan orang muslim yang melakukan dosa besar. Dosa besar berbahaya, tapi selama itu bukan dosa kesyirikan dan kekafiran, kita nggak boleh mengkafirkan pelakunya. Khawarij tidak mengkafirkan orang baik, yang mereka kafirkan adalah pelaku dosa besar. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Makanya inilah akar terorisme. Diawali dari pengkafiran, kemudian menumpahkan darah. Dan bid'ah Khawarij ini akan terus ada. Nabi SAW mengabarkan mereka akan terus ada sampai barisan terakhir mereka akan bergabung bersama Dajjal. Jadi jangan heran kalau sampai hari ini masih ada yang punya pemahaman takfir, mengkafirkan sesama muslim yang melakukan dosa besar.
kemudian setelah mengkafirkan menghalalkan darah. Kalau sudah menghalalkan darah, tidak lama lagi pembunuhan, pengoboman. Kemudian yang ketiga, bid'ah Khawarij yang ketiga adalah memberontak kepada penguasa muslim yang zalim. Kalau penguasanya baik, mereka nggak berontak. Tapi bid'ah mereka adalah memberontak kepada penguasa muslim yang mereka anggap zalim, karena tidak berhukum dengan syariat. Ini 3 bid'ah Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah melarang untuk memberontak kepada penguasa muslim sezolim apapun selama dia masih muslim. Kenapa jemaah sekalian? Apakah Ahlus Sunnah menyetujui kezoliman itu? Tidak. Tapi untuk menjaga nikmat keamanan, untuk mencegah mudarat yang lebih besar. Kalau hilang 1 nyawa, itu sudah besar sekali dosanya. Bagaimana kalau hilang banyak nyawa? Jadi jangan sampai kita ingin melakukan perubahan, merubah kemungkaran, malah memunculkan mudarat yang lebih besar. Ahlus Sunnah menyuruh untuk menasihati pemerintah dengan baik. Dan termasuk pemberontakan adalah menasihati pemerintah di khalayak ramai. Itu juga pemberontakan yang dilakukan Khawarij generasi pertama, atau benih-benih Khawarij, nenek moyangnya Khawarij, yaitu Dzul Khuwaisirah, yang dia sok menasihati Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, "I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adilah engkau wahai Muhammad, karena kamu belum berlaku adil. Dia sok menasihati Nabi SAW di khalayak ramai. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis ini merupakan sebesar-besarnya dalil bahwa memberontak kepada pemerintah bisa jadi dengan kata-kata saja, dan bahkan tidak akan pernah terjadi pemberontakan dengan senjata sebelum ada pemberontakan dengan kata-kata. Ini 3 bid'ah Khawarij. Kata Abul Aliyah, saya bersyukur saya sampai nggak bisa membedakan nikmat Allah yang manakah yang lebih besar. Allah selamatkan aku dari kesyirikan dan kekufuran, atau Allah selamatkan aku dari bid'ah Khawarij. Karena di zaman itu baru 1 kelompok bid'ah. Bagaimana lagi dengan kita di zaman sekarang jemaah sekalian? Betapa banyaknya kelompok bid'ah, masing-masing mengaku yang paling benar, masing-masing berusaha mengeluarkan dalil, tapi dalil bukan pada tempatnya. Maka ketika Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam kelompok bid'ah ini, bukankah itu nikmat yang sangat besar? Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita jalan selamat dari berbagai macam kesesatan itu adalah menaati Rasulullah SAW. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, kalian akan mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW juga menegaskan, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali 1. Artinya semuanya tersesat, hanya 1 yang selamat. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Begitu pula jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan inilah satu-satunya jalan
menggapai cinta Allah, yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka kalian mesti diuji dulu. Jadi jemaah sekalian, ayat ini dikatakan oleh para ulama sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian apa? Ujian kejujuran cinta kepada Allah. Benarkah cinta kita jujur? Bukan cinta yang palsu? Maka jemaah sekalian, membuktikan kejujuran itu bukan sekedar perasaan di dalam hati, tapi harus dibuktikan dengan amalan. Maka inilah ayat ujian. Kata Allah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang akan kita dapatkan jemaah sekalian? Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintaimu. Jadi, orang yang cinta kepada Allah belum tentu Allah pun cinta kepada dia, sampai dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang Allah tetapkan untuk menggapai ampunannya dan rahmatnya setelah mendapatkan cintanya. Jemaah sekalian, kalau Allah telah mencintai seseorang, apa yang Allah akan berikan kepada dia? Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Apabila aku telah mencintai seseorang, akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang, akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa maksud hadis ini jamaah sekalian? Maksudnya kata para ulama, Allah akan menjaga pendengarannya. Dia tidak mendengar kecuali yang Allah ridhoi. Allah akan memelihara penglihatannya. Dia tidak melihat kecuali yang Allah ridhoi. Allah akan menjaga tangan dan kakinya dan semua anggota tubuhnya. Dia tidak lakukan dengan anggota tubuhnya itu perbuatan yang Allah murkai. Artinya Allah lindungi dia dari keburukan, terutama keburukan dosa. Dan bukan berarti hadis ini Allah menyatu dengan makhluk, tidak. Memang ada orang yang punya pemahaman seperti itu, tapi ulama ahli sunnah sepakat itu pemahaman kufur dan penghinaan kepada Allah. Kalau ada orang mengatakan jika sudah sampai derajat tertentu dia bisa menyatu dengan Allah, naudzubillah, itu penghinaan kepada Allah. Bagaimana bisa makhluk yang rendah, yang lemah, yang masih terus berurusan dengan kotoran najis yang keluar dari tubuhnya, bahkan berurusan dengan dosa-dosa, lalu disamakan dengan Allah yang maha tinggi, maha agung, maha besar, maha mulia? Itu kan penghinaan namanya. Jadi maksud hadis ini nggak mungkin bermakna Allah menyatu dengan makhluk. Dan dibantah pula oleh lanjutan hadis
Lanjutan hadisnya, kata Allah, orang yang sudah Allah cintai ini, wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Berarti tidak menyatu Allah dengan makhluk. Buktinya masih ada yang meminta, masih ada yang dimintai. Maka pemahaman hadis ini bermakna Allah menyatu dengan makhluk dibantah oleh hadis ini sendiri. Kemudian kata Allah, wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Maka untuk bisa mencapai kemuliaan ini, jalannya adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, nggak ada gunanya kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak meneladani beliau. Maka kita tidak akan menggapai cinta Allah. Walaupun kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi kita tidak meneladani Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa menggapai cinta Allah. Dan sebaliknya jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kita dengan ancaman-ancaman yang sangat dahsyat bagi siapa yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di surat An-Nur ayat ke-63, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Kata para ulama, maksud ayat ini Allah memberikan dua ancaman kepada orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Ancaman yang pertama adalah fitnah, yang kedua adalah azab yang pedih. Yang pertama adalah ancaman terhadap hati, yang kedua ancaman terhadap fisik. Apa maknanya fitnah yang mengancam hati kita? Maknanya adalah kesesatan. Jadi orang yang tersesat itu bagian dari hukuman Allah terhadapnya karena dia menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan di surat Al-Muzammil ayat ke-15-16 Allah Azza wa Jalla memberi peringatan keras juga kepada kita. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Tapi Fir'aun menentang rasul tersebut, maka kami azab dia dengan azab yang keras. Kenapa Allah mengabarkan kita? Fir'aun pun dulu diutus rasul, tapi dia menentang, untuk mengingatkan kita, kalau kita menentang rasul yang diutus kepada kita, maka Allah akan timpakan kepada kita seperti yang ditimpakan kepada Fir'aun. Apa yang Allah timpakan kepada Fir'aun? 4 bentuk azab. Yang pertama, di dunia dia tersesat, tidak mendapatkan hidayah. Yang kedua, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah dan mati dalam keadaan tersiksa, ditenggelamkan di laut dan sampai mati nggak beriman. Ini yang perlu kita takutkan jemaah sekalian kalau kita menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Ini penyebab manusia tersesat. Yang ketiga, azab kubur. Yang keempat, azab akhirat. Padahal Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut dan mereka tidak dikuburkan. Tapi Allah Maha mampu menimpakan azab kubur kepada mereka. Sebagaimana firman Allah,
an-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Mereka dibakar api setiap hari pagi dan petang, dan kelak di hari kiamat Allah berfirman, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang paling pedih. Jadi Allah sebutkan dalam ayat ini dua azab. Azab setiap hari saat ini dan azab kelak di hari kiamat. Yang dimaksud azab setiap hari adalah azab kubur. Makanya disebut azab kubur bukan karena kalau nggak dikubur nggak dapat azab. Nggak seperti itu. Disebut azab kubur karena kebanyakan orang dikubur. Kalau dia berhak, dia pantas mendapatkan azab kubur walaupun dia nggak dikubur, maka Allah Maha mampu menimpakan azab kubur kepadanya. Sampai-sampai jamaah sekalian, sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, setelah beliau membaca surat An-Nur ayat ke-63 tadi, barang siapa menyelisihi petunjuk Rasul, dia akan tersesat. Maka sahabat Nabi SAW yang paling mulia Abu Bakar, wali Allah yang paling tinggi kedudukannya, yang paling Allah cintai setelah para Nabi dan Rasul, umat Islam yang terbaik Abu Bakar, yang sudah dijamin masuk surga, yang surganya paling tinggi setelah Nabi Muhammad SAW pada umat ini. Namun beliau pernah berkata, ma taraktu syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Tidak pernah aku tinggalkan satu amalan yang pernah diajarkan atau diamalkan oleh Rasulullah SAW kecuali aku amalkan. Tidak pernah aku tinggalkan satu amalan yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW kecuali aku pun mengamalkannya. Karena aku takut apabila aku tinggalkan satu ajaran beliau, aku akan tersesat. Kalau Abu Bakar takut jamaah sekalian, bagaimana dengan kita? Abu Bakar, orang yang paling kuat imannya, takut tersesat kalau menyelisihi satu petunjuk Nabi SAW. Bagaimana dengan kita? Maka Allah ingatkan kita, di antara sebab terbesar manusia tersesat karena menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Juga di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasulah mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dalilnya sudah jelas, tapi dia masih menentang. Mungkin dia mengatakan, kata kiai saya nggak begitu, Ustadz saya bilang nggak seperti itu. Atau dia mengatakan ini nggak sesuai dengan budaya lokal. Budaya lokal lebih dia utamakan daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, Islam bukan agama anti budaya. Bahkan termasuk sunnah mengikuti adat kebiasaan budaya masyarakat kita. Itu sunnah. Tapi ada satu syarat penting. Syaratnya apa? Tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Sunnah mengikuti budaya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Hilyatul Syarah Hilyah Thalibil Ilmi, Rasulullah SAW itu menggunakan baju gamis dan menggunakan sorban. Terkadang rambut beliau panjang sampai sebahu. Kenapa? Beliau mengikuti kebiasaan masyarakatnya. Sunnahnya di situ di mana? Pakai sorban dan pakai gamis
atau mengikuti kebiasaan masyarakat. Memang ada perbedaan pendapat ulama. Tapi yang dikuatkan Syekh Ibnu Utsaimin, sunnah di situ bukan pakai gamis, bukan pakai sorban, bukan. Tapi mengikuti kebiasaan masyarakat. Jadi kalau masyarakat kita pakainya peci haji atau songkok nasional, itu sunnah. Nggak sunnah kita pakai sorban. Tidak sunnah kita pakai sorban. Sampai-sampai jemaah sekalian, ada kaidah dalam syariat, al-adatu muhakkamah. Adat itu dapat menjadi hukum. Adat dapat menjadi hukum. Contohnya gimana? Sering saya contohkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu bisa mengandung dua makna. Pertama sesuai syariat, yang kedua sesuai urf. Ma'ruf itu dari kata urf. Urf itu artinya apa? Adat kebiasaan. Jadi makna ayat ini, Allah menyuruh kita memperlakukan istri kita sesuai tuntunan syariat dan sesuai kebiasaan masyarakat. Tapi ingat, yang kedua nggak boleh bertentangan dengan yang pertama. Sehingga keluarlah kaidah al-adah muhakkamah. Adat itu dapat menjadi hukum. Contoh jamaah sekalian, sering saya contohkan juga. Misalkan keluarga punya mobil, yang biasa cuci mobil itu suami, iya kan? Kalau bukan suami ya supirnya. Kalau seandainya suami menyuruh istrinya mencuci mobil, istri boleh menolak dan dia nggak berdosa. Kenapa? Itu nggak sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Atau suami istri petani, yang tugas manjat kelapa itu suami bukan istri. Kalau nanam padi bolehlah suami istri bisa saling membantu, tapi naik kelapa, kalau suami menyuruh istrinya naik kelapa, istri boleh menolak. Ya di samping itu bahaya bagi seorang wanita, itu juga nggak sesuai adat, walaupun dia nggak merasa bahaya. Walaupun dia mampu, walaupun dia wanita dan dia mampu naik kelapa, nggak boleh, karena itu bukan kebiasaan masyarakat. Yang naik kelapa itu laki-laki. Ini contoh jemaah sekalian. Adat bisa menjadi hukum, tapi ingat, syarat utamanya nggak boleh bertentangan dengan syariat. Di sebagian daerah itu adatnya minum khamar. Mereka anggap itu kearifan lokal. Apakah kita benarkan dan kita pertahankan adat seperti itu? Nggak boleh. Islam datang membimbing kita, memberitahukan ini adat yang baik, itu adat yang buruk, yang mungkin akal kita nggak sanggup menjangkaunya. Di sebagian daerah minum khamar itu mereka anggap bagus, mereka kembangkan, bahkan mereka anggap penghasilan yang halal. Tapi syariat datang melarangnya. Nggak boleh seperti itu, kita pertahankan. Jadi jemaah sekalian, sebenarnya Islam menyuruh kita mengikuti adat masyarakat kita, tapi dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, yang menjadi patokan utama adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka takutlah orang yang lebih memilih untuk mengikuti adat padahal bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, atau mengikuti ajaran siapapun yang bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, padahal sudah jelas baginya. Surat An-Nisa ayat 115, sudah jelas baginya petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka
dua hukumannya, kata Allah. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jemaah sekalian, kita pending sebentar untuk azan. Setelah itu kita lanjutkan sedikit dan tanya jawab. Mungkin tanya jawab ditulis di kertas lebih cepat atau langsung, tidak apa-apa. Silakan mungkin azan dulu. Jemaah sekalian, sedikit tambahan. Saya ringkaskan yang sudah kita bahas tadi. Mengapa mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW adalah satu-satunya jalan yang mengantarkan kita ke surga. Karena yang pertama, menaati beliau sama dengan menaati Allah. Surat An-Nisa ayat 80 tadi. Menaati beliau adalah jalan hidayah. Surat An-Nur ayat ke-54. Meneladani beliau adalah jalan menggapai cinta Allah dan ampunannya serta rahmatnya. Surat Ali Imran ayat ke-31. Dan menyelisihi petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam diancam oleh Allah dengan dua ancaman. Ancaman di dunia dan di akhirat. Di dunia tersesat, di akhirat mendapatkan azab. Itu disebutkan dalam banyak ayat. An-Nur 63, An-Nisa 115, Al-Muzammil 15-16. Satu lagi jamaah sekalian, mengapa mengikuti Rasulullah SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan? Karena hanya dengan mengikuti beliau kita dapat merealisasikan dua ajaran Islam yang paling mendasar dan dua yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada semua manusia kelak di hari kiamat. Apa itu? Tauhid dan sunnah. Tauhid yang terkandung dalam la ilaha illallah dan sunnah yang terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah. Tidak ada di dunia ini ajaran yang mengajarkan umat dua ajaran terpenting ini kecuali Nabi Muhammad SAW, ajaran beliau. Tidak ada jemaah sekalian. Kalau kita bicara tentang kasih sayang, mungkin agama-agama lain bisa mengklaim kami pun ngajari kasih sayang. Walaupun kalau kita pelajari bagaimana ajaran kasih sayang Nabi SAW, itu jauh lebih sempurna. Tapi mereka masih bisa mengklaim kami pun ngajarin kasih sayang. Tapi tidak ada yang bisa mengklaim kami mengajari tauhid dan mengajari sunnah Nabi Muhammad SAW kecuali Islam, agama Nabi Muhammad SAW. Kita pun paham mengapa Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Dan dua hal inilah jamaah sekalian yang terbesar yang akan menjadi hisab seluruh manusia. Allah sebutkan dalam dua ayat di surat Al-Qasas ayat 62 dan 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunadihim," ingatlah hari kiamat.
hari Allah akan memanggil seluruh makhluk. Fayaqul, maka Allah berfirman ketika itu, aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun? Mana Tuhan-Tuhan yang kalian anggap sesembahan selain aku? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksud ayat ini adalah as-su'al 'anit tauhid, pertanyaan tentang tauhid. Pertanyaan tentang tauhid. Maka ketika itu beruntunglah orang-orang yang dulu di dunia mentauhidkan Allah. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW yang paling tinggi. Maka orang-orang yang dulu di dunia tidak mentauhidkan Allah, mereka menyesal. Dan saat itu juga mereka menjadi beriman. Bukan orang yang kafir kepada Allah, tapi mereka menjadi beriman. Namun sayang, keimanan mereka saat itu tidak lagi berguna. Di ayat yang lain Allah mengatakan, falamma atahum ba'suna falamma ra'au ba'sana qalu nu'minu billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikun wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Ketika mereka melihat azab kami, maka mereka pun berkata, nu'minu billahi wahdah, kami beriman kepada Allah yang satu saja. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami ingkari, kami salahkan semua tuhan-tuhan yang dulu kami sembah. Jadi saat itu mereka beriman. Tapi Allah menegaskan, falam yaku yanfa'u imanuhum lamma ra'au ba'sana, tidaklah bermanfaat iman mereka tatkala mereka sudah melihat azab kami. Ini penyesalan pertama yang terbesar bagi manusia kelak di hari kiamat. Pertanyaan Allah yang kedua, yang paling besar, dan penyesalan manusia yang paling besar, disebutkan di ayat 65 dari surat Al-Qasas. Wa yauma yunadihim, ingatlah hari, maksudnya hari kiamat, ketika Allah memanggil seluruh makhluknya. Fayaqul, seraya mengatakan, madza ajabtumul mursalin, apa sikap kalian terhadap ajaran para rasul? Tentu rasul yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingatlah jamaah sekalian, inilah satu-satunya ajaran yang kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Maksud ayat ini, ajaran Nabi Muhammad SAW kamu amalkan tidak? Allah tidak akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Ajaran nenek moyangmu, budaya bangsamu, kamu amalkan tidak? Allah gak akan tanya itu. Ajaran siapapun Allah tidak akan mintai pertanggungjawaban kepada kita. Kamu amalkan tidak? Hanya satu yang Allah mintai pertanggungjawaban, ajaran Rasul kamu amalkan tidak. Maka saat itu orang-orang yang dulu di dunia menentang ajaran Nabi Muhammad SAW pun menyesal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bagaimana penyesalan mereka di surat Al-Furqan ayat ke-28. Wa yawma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah hari ketika orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Jemaah sekalian, sering di dunia ini
Orang yang sedih dan kecewa, kita mengatakan akhirnya dia gigit jari. Di akhirat bukan sekedar gigit jari. Orang yang sedih dan kecewa dan menyesal, dia menggigit kedua tangannya seraya mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Dengan penuh penyesalan dia meratapi, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Itulah satu-satunya ajaran yang disesali oleh manusia. Kenapa dulu di dunia dia tidak amalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita pun paham jemaah sekalian, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Yang menaatiku itulah yang akan masuk surga, yang tidak menaatiku dialah yang enggan masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Bagaimana hukum orang yang sudah tahu ajaran di masyarakat menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak berani menolak dan tetap ikuti karena takut dicela atau dikucilkan masyarakat? Ya, hukumnya tetap salah, hukumnya tetap salah. Orang yang dibolehkan jamaah sekalian melakukan dosa itu hanya satu, karena dia dipaksa. Maksud dipaksa di sini dibawa ancaman bahaya besar. Kalau dia nggak berbuat dosa itu, dia akan dibunuh misalkan, atau keluarganya dibunuh, atau dihilangkan anggota tubuhnya. Barulah itu merupakan uzur baginya. Bahkan dia melakukan kekafiran sekalipun, dia nggak kafir. Kalau dia melakukan itu di bawah ancaman bahaya besar, dia nggak bisa melawan, nggak bisa lari lapor polisi. Begitu lari langsung ditembak misalkan. Dan hatinya tetap menolak. Itu syaratnya. Syaratnya pertama bahaya besar yang dia tidak mungkin lari. Yang kedua, hatinya tetap menolak. Bahkan dia melakukan kekafiran pun dia nggak kafir. Contoh, dia disuruh mencaci Nabi Muhammad SAW. Itu pembatal keislaman. Tapi orang yang dipaksa di bawah ancaman berat, dia nggak kafir selama hatinya menolak. Sebagaimana di surat An-Nahl Allah tegaskan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa melakukan kekafiran, maka dia tidak kafir dengan syarat hatinya tetap beriman. Kalau hatinya menuruti paksaan itu, maka dia kafir, karena hati nggak mungkin dipaksa. Jadi orang yang boleh berbuat dosa itu dalam kondisi darurat. Itu yang disebut kondisi darurat, terancam bahaya besar. Kalau cuma karena khawatir, maka baru khawatir saja ya, belum dipaksa. Atau kekhawatiran itu masih jauh dari kenyataan. Kecuali kekhawatiran yang sudah pasti dalam bahaya besar, maka ini juga bisa dihukumi seperti orang yang dipaksa. Apalagi jemaah sekalian, kalau kekhawatiran itu terhadap bahaya yang sebenarnya nggak bahaya. Contohnya apa? Dikucilkan orang, dibully orang. Apa bahaya jemaah sekalian? Apa bahayanya coba? Cuma sakit hati kan? Dan itu hanya pukulan pertama saja. Pukulan berikutnya kita akan terbiasa.
Beda kalau dipukuli di fisik, itu jelas ada bahayanya. Cuma dibully orang, cuma dikucilkan, nggak disalami. Sebenarnya itu nggak berbahaya. Justru yang bahaya orang-orang yang melakukannya. Jadi itu bukan alasan dia boleh meninggalkan kewajiban. Makanya jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita di surat Al-Maidah ayat ke-54, di antara sifat orang-orang yang Allah cintai adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Dan Nabi SAW mengingatkan, man ardan nasa bisakhatillah wakalahullahu ilan nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia kepada manusia. Artinya Allah berlepas darinya, Allah tidak akan menolongnya. Ini yang perlu kita takutkan. Karena nggak enak sama apa kata orang, takut sama ucapan buruk manusia, lalu kita ikutan melakukan perbuatan dosa, atau kita tinggalkan yang benar. Maka kalau itu sebabnya, Rasulullah SAW mengingatkan, itu adalah sebab Allah meninggalkan kita, tidak menolong kita, na'udzubillah. Jadi harus takut. Bagaimana hukum tidak mau vaksin COVID padahal pemerintah mewajibkan? Hukumnya berdosa. Dia berdosa karena taat kepada pemerintah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat, hukumnya wajib. Itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri, para pemimpin dari kalangan kalian. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Nabi SAW berwasiat kepada kita, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah dan selalu mendengar dan taat kepada pemerintah, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Budak itu nggak pantas memimpin, tapi kalau dia sudah terlanjur memimpin, Nabi SAW tetap menyuruh kita tunduk dan patuh. Apalagi kalau yang dia suruh demi kebaikan kita. Kan kebaikan kita jemaah sekalian untuk divaksin. Dan ketahuilah, saya tidak mengetahui ulama-ulama besar di masa kita yang berhak berbicara tentang urusan umat yang memfatwakan kita untuk menghindari vaksin. Bahkan semuanya menyuruh kita vaksin. Dan ketahuilah, dalam manhaj ahlus sunnah, manhaj salaf, kalau sudah urusan besar, yang berhak berfatwa adalah ulama besar. Orang seperti saya, para ustadz itu sudah nggak berhak berbicara. Kalau itu sudah urusan orang banyak. Ulama-ulama besar yang kita kenal di masa sekarang itu menganjurkan untuk vaksin. Asy-Syekhul Allamah Dr. Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan, Asy-Syekhul Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, semua ulama-ulama besar kita di masa sekarang menyuruh vaksin dan menyuruh mengikuti prokes, bukan hanya vaksin. Kalau memang keadaan menuntut, harus mengikuti prokes. Ini masalah besar, jangan asal kita bicara, jangan asal kita berfatwa. Dan kalau kita nggak mau divaksin, kemudian kita tertimpa mudarat, maka berarti kita secara tidak langsung membunuh diri kita. Karena membunuh diri itu termasuk melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri. Padahal Allah telah ingatkan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Apalagi kalau memudaratkan orang lain. Karena kita nggak mau divaksin, kita terpapar, lalu kita
membuat orang lain terpapar, itu dosa besar sekali jemaah sekalian. Jangan main-main. Karena kalau kita nggak mau vaksin, itu ada unsur kesengajaan. Beda halnya kalau kita nggak sengaja, dia dekat-dekat kita, dia terpapar. Tapi kalau kita nggak mau vaksin, itu ada unsur kesengajaan, maka dosanya menjadi lebih besar lagi. Jadi wajib menaati pemerintah selama tidak mengandung dosa, selama tidak mengandung keharaman dalam syariat, wajib ditaati, apalagi untuk kebaikan kita. Kalau memang ada alasan-alasan syar'i, kan ada pengecualian, seperti orang sakit, orang yang punya gangguan tertentu, nah itu kan ada pengecualian, memang ada penanganan khusus, nanti bisa ditanyakan kepada para dokter ahli. Dan juga kita tahu bersama, nggak bisa kita haji dan umroh sekarang tanpa vaksin. Jadi luar biasa banyak kebaikan yang kita nggak bisa lakukan. Ada orang yang sudah mulai berpikir mau menipu, bikin surat vaksin palsu. Gimana dia mau dapat haji yang mabrur? Pergi haji dengan surat vaksin palsu. Gimana dia mau dapat haji yang mabrur, jemaah sekalian? Jadi ini perlu kita pikirkan. Masalahnya takut jarum suntik, tutup mata. Jika seseorang memiliki profesi bidang yang terlarang dalam syariat, seperti membuat kijing untuk kuburan ya, dan semisalnya, bagaimana hasil dari profesi tersebut? Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga hasilnya. Jadi semua yang Allah haramkan, maka menjadikannya sebagai profesi itu juga diharamkan. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.